A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak rahimakumullah, sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah akhlak terbaikku duhai Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi duhai Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi duhai Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi duhai Rasul? Ayahmu. Hadis ini sebetulnya belum titik, tapi dia masih bersambung, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa sambungannya? Summa adnaka fa adnaka. Lalu orang yang dekat denganmu, lalu orang yang dekat denganmu. Siapakah orang yang dimaksudkan dekat itu, ibu dan bapak rahimakumullah? Ada dua macam orang yang dekat dengan kita. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, dekat karena hubungan darah, namanya adalah qarib qarabat. Yang kedua adalah dekat karena wilayah bertempat tinggal, namanya adalah tetangga. Yang kita bahas hari ini adalah hak tetangga terhadap tetangga. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, hakul jar, hak tetangga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama ibu dan bapak rahimakumullah, in maridhu tahu, jika terdengar olehmu kabar tetanggamu sakit, uttahu, maka jenguk dia, kata Nabi. Nabi tak menyebut jika terdengar olehmu kabar tetanggamu sakit maka biayai rumah sakitnya, tak itu yang disebut oleh Nabi. Jika terdengar olehmu kabar tetanggamu sakit, maka bawakan dia makanan, tak itu perintah Nabi. Nabi dengan kalimat paling sederhana, kalau terdengar olehmu kabar tetanggamu sakit, uttahu, engkau jenguk dia. Sesuatu yang paling sederhana, sesuatu yang paling gampang, yang paling mudah untuk kita lakukan, ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi banyak kita mendengarkan orang hari ini, walaupun Nabi menyuruh yang paling sederhana, jenguk saja, tidak membiayainya, tidak memberikan dia makanan. Kalau sempatlah, kata Nabi, kalau terdengar olehmu kabar tetanggamu sakit, maka biayai sakitnya, maka engkau berikan dia makanan. Makin banyak orang tak datang menjenguk orang sakit, tapi Nabi hanya menyuruh jenguk. Tapi banyak kita mendengarkan di masjid-masjid, ada jamaah kita yang sakit, ibu dan bapak, ada Pak Ketua, siapa? Si Anu, macam mana dia sakit? Sekarang dia sudah terbaring lemah di rumah, jadi tak masuk rumah sakit, tak masuk rumah sakit. Nah, kalau tak masuk rumah sakit, di masjid kita ni aturannya, kalau masuk rumah sakit dapat biaya 200.000, kalau tak masuk rumah sakit tak wajib dijenguk. Akhirnya berpulanglah ke rahmatullah bapak itu, namun tak juga dijenguk sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Ada pula yang mengatakan, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sakitnya masuk ruangan ICU 200.000, kalau hanya sakit masuk rumah sakit biasa 100.000, kalau hanya di rumah tak ada bantuan apa-apa. Bayangkan, untuk memberikan bantuan 100.000 tu, ibu dan bapak rahimakumullah, mesti pula ditengok masuk rumah sakit apa tak masuk rumah sakit. Padahal Nabi hanya sederhana menyuruhnya, kalau dengar kabar tetanggamu sakit, jenguk, kata Nabi. Banyak yang mesti kita lakukan, ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau terdengar tetangga kita sakit, kita mesti datang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perkuat iman dia, sampaikan kepada dia, wasbir ala ma asabak, bersabarlah dengan apa yang Allah timpakan kepadamu. Kenapa demikian? Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik segala kesulitan pasti ada kemudahan. Sampaikan kepada dia bahwasanya jangankan rasa sakit,
tertusuk duri sekalipun bisa menjadi penghapus dosa. Sampaikan kepada dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan kepada kita beban di luar kemampuan kita. Sampaikan kepada dia, semakin besar sebuah ujian, semakin besar nikmat yang Allah janjikan. Sampaikan kepada dia, jangan gara-gara sakitmu yang dengan mudah Allah bisa menghapus dosamu lalu menyebabkan engkau menjadi orang tak pandai bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan solatmu kepada Allah. Makin Allah uji dirimu, maka makin dekatlah engkau kepada Allah. Maka jangan pernah engkau meninggalkan solat. Mana tahu sakit itu merupakan sakit terakhir dalam hidupnya. Habis itu ia berpulang ke rahmatullah. Kalaulah bapak dan ibu yang datang, lalu bapak ibu nasihatkan dia akan solatnya, maka insya Allah itu menjadi solat yang sangat berharga dalam kehidupannya. Sampaikan kepada dia, ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pernah engkau datang kepada dukun. Karena kalau engkau datang kepada dukun, siapa yang datang kepada dukun, kata Nabi SAW, lalu ia bertanya akan suatu perkara, lam yuqabbal lahu salatuh, Allah Ta'ala tidak mau menerima solatnya. Berapa lama? Arba'ina lailatan, selama 40 malam berturut-turut. Siapa yang datang kepada dukun, lalu ia bertanya kepada dukun, fasaddaqa, lalu ia benarkan perkataan dukun, maka akibatnya faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menyampaikan, maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya dia telah kafir kepada apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita sampaikan kepada orang sakit. Maka kalau terdengar kabar orang itu sakit, datang kita menjenguk dia. Inilah yang paling penting. Kalau makanan bapak ibu makan, kalau makanan bapak ibu bawa, bukan dia yang memakan, cucunya yang memakan, yang menjaga dia, yang melahapnya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, wa in mata syayya'tahu, kata Nabi, jika terdengar kabar tetanggamu mati, berpulang ia ke rahmatullah, meninggal dunia, syayya'tahu, hantarkan ia ke kuburannya, kata Nabi. Ada 4 kewajiban kita kepada jenazah. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat adalah menguburkan atau menghantarkan ke kuburan. Dalam hadis ini dipertegas oleh Nabi, wa in mata syayya'tahu, kalau terdengar kabar tetanggamu dalam keadaan berpulang ke rahmatullah, maka engkau hantarkan ia ke kuburannya. Setiap penyelenggaraan jenazah maka mendapatkan 2 qirat. Jadi pahalanya 2 qirat. 2 qirat itu berapa Pak Ustaz? 2 gunung Uhud. Jabal Uhud itu luasnya berapa? 3 kilo kali 22 kilo. Jadi lebarnya 3 kilo, panjangnya 22 kilo. Kalau dia ikut keempat-empatnya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, maka dia dapat pahalanya 2 qirat. Berarti 6 kilo kali 44 kilo. Dari Masjid Agung Ar-Rahman sampai ke Rumbai pesisir, kali panjangnya sampai ke Danau Bingkuang atau ke Kampar. Macam tu betul banyak pahalanya. Tapi kalau terpaksa, mana yang bisa kita pilih yang paling besar pahalanya? Yang paling besar pahala di antara yang 4 itu, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah menghantarkannya ke kuburan. Jadi perimbangannya memandikan, mengkafankan, mensolatkan 1 qirat, sedangkan menguburkan atau menghantarkan dia ke kuburan pahalanya 1 qirat. Tapi yang paling banyak ditinggalkan orang justru menghantarkan ke kuburan. Waktu memandikan ramai orang datang, walaupun tak semua memandikan. Waktu mengkafankan ramai orang yang hadir, walaupun tak semua yang mengkafani. Waktu mensolatkan boleh dikatakan hampir seluruh orang ikut mensolatkan. Tapi kalau sudah giliran menguburkan, banyak alasan orang. Aduh, ini ada kerjaan, aduh ada tamu, aduh, majak betul aduhnya. Sebetulnya satu cuma aduhnya, karena panas jauh, kita menganggap ini sesuatu yang tidak betul-betul mustahak. Kalau sudah ikut mensolatkan, sudahlah. Padahal pahala terbesar, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah menguburkan. Makanya kalau kita tengok di pintu 12 sampai pintu 14 Masjidil Haram, atau pintu 42 Masjid An-Nabawi, asal keluar jenazah, merebut orang mengangkat jenazah. Kadang tak dapat oleh dia mengangkat kerandah jenazah itu, tangan kita diangkat dia. Macam itu berebutnya orang untuk menghantarkan jenazah ke kuburannya. Karena itulah pahala yang paling besar di antara 4.
Terakhir yang kita bahas hari ini, wa iniftaqara aqradtahu, kata Nabi. Jika terdengar kabar tetanggamu dalam keadaan membutuhkan, maka engkau pinjamkan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang yang hari ini dalam keadaan sulit, kita tak bisa untuk membantu melunasi, kita tidak bisa membantu memberi, maka paling tidak, kata Nabi, aqradtahu, engkau pinjamkan dia. Tapi macam mana saya nak meminjamkan, Pak Ustaz? Ini nampaknya ciri-ciri tak dibayar lah, ya nampaknya ni, kata dia. Ingat ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa berbunga, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah. Kok bisa macam itu? Kalau sedekah biasanya sedikit, tidak menyelesaikan persoalan. Meminjamkan itu menuntaskan persoalan. Dia hanya tinggal angsur kepada kita dengan syarat, kata Nabi, engkau tidak memberikan bunga, tidak memberikan lebih kepada hutangmu kepada dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak juga sanggup kita untuk memberikan hutang itu kepada dia, paling tidak bantulah dia. Tak pun penuh ke atas, penuh ke bawah. Biasanya orang ibu dan bapak rahimakumullah rata-rata penuh ke bawahnya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, marilah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Di antaranya adalah ketika menengok tetangga kita sulit, dalam kesulitan, maka marilah kita pinjamkan dia. Mudah-mudahan seluruh harta benda kita barokah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.